Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United, terutama terkait kandidat-kandidat siapa yang mulai layak. Nah, dan biasanya kan semakin kesini untuk opsi-opsi itu semakin mengerucut. Nah, maka dari itu ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Beli pemain? No. Mendatangkan pelatih baru? Yes. Emang agak wadidaw manajemen Manchester United saat ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke berita yang pertama. Ole Gunnar Solskjaer dan Manchester United dalam pembicaraan positif mengenai peran manajer sementara. Seperti yang terungkap kemarin, Ole menginginkan pekerjaan itu dan dia adalah kandidat serius dengan pembicaraan yang sedang berlangsung sampai saat ini. Nah, ini dia teman-teman. Ya, pembicaraan semakin bagus ke arah yang positif dan kita semua tentu mayoritas sepakat kalau Ole bisa comeback ke Manchester United terlepas dia statusnya pelatih sementara sampai akhir musim atau kedepannya akan dipermanenkan. Karena terlepas situasi yang kurang membaik jelang pemecatan dari Ole, tapi selama dia melatih Manchester United, menurutku hasilnya memang sangat memuaskan sih dibandingkan pelatih-pelatih yang lain. Toh kalau kita lihat memang Ole ini kan benar-benar bisa memaksimalkan potensi dari pemainnya, memberi ruang bagi para pemain untuk berkembang karena Ole ini kan tipikal pelatih yang memberikan kebebasan gitu loh. Terutama yang paling diingat di era kepelatihan Ole Bruno. Bruno itu yang paling on fire menurutku dan sekarang Bruno masih di Manchester United. Tidak menutup kemungkinan ketika Ole kembali menjabat, ya peran Bruno ini akan semakin terlihat. Dan yang aku khawatirkan, ya pembenci Bruno makin kepanasan gitu loh. Meraih hasil positif dan Bruno selalu tampil maksimal di bawah kepelatihan Ole. Dan faktanya teman-teman ya, meskipun kemarin ada berita hengkangnya Amorim dari Manchester United, tapi dengan informasi terbaru hari ini ya Ole berjalan ke arah yang positif untuk menjadi pelatih sementara. Bruno Fernandes dan Harry Maguire menyambut dengan baik hal tersebut. Dan di sini aku melihat sepertinya ya bukan hanya Ole dan memang Michael Carrick itu juga dikabarkan menjadi kandidat kuat untuk pelatih sementara. Jadi para legend-legend MU ini satu persatu menawarkan diri gitu loh. Mulai dari Darren Fletcher yang saat ini memang dijadikan pelatih interim sampai laga Burnley ini usai. Untuk kedepannya kita masih belum tahu ya. Terus Ole, Carrick, dan Jonny Evans juga kabarnya akan mendampingi Darren Fletcher untuk menjaga kestabilan di dalam skuad Manchester United untuk sementara ini. Jadi aku melihat para legend-legend MU ini saling bahu-membahu untuk memperbaiki. Nah, bahkan kalau teman-teman lihat, Ole itu menawarkan diri dan dia sangat siap. Tujuannya apa? Dia ingin menulis ulang sejarah ketika pernah menjadi pelatih di Manchester United. Jadi secara nggak langsung dia itu ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu dan menurutku itu keren sih. Ini hatinya benar-benar di MU teman-teman. Aku salut sih untuk pemain-pemain era peninggalan Sir Alex itu masalah loyalitas nggak perlu diragukan gitu loh. Bahkan Ole siap menjadi pelatih tanpa gaji ya. Dia sudah menegaskan ini bukan masalah uang, ini bukan masalah soal kedepannya akan dijadikan pelatih permanen atau tidak, tapi dia murni ingin benar-benar membantu mengembalikan kestabilan klub. Respect gak tuh? Respect. Kalau aku sih nggak perlu lama-lama lagi lah. Dan kalau kita lihat dari sisi manajemen dari Omar Berrada lah, Jason Wilcox lah, itu menyambut dengan sangat baik tawaran dari Ole Gunnar Solskjaer. Makanya sampai saat ini pembicaraan mengarah ke arah yang positif dan menurutku tidak butuh waktu lama. Mungkin di laga berikutnya ya
mengingat akhir pekan nanti ada laga FA Cup melawan Brighton, dan di laga selanjutnya dalam dekat-dekat ini juga akan melawan Manchester City. Nah, dan teman-teman juga tahu sendiri track record oleh saat melawan City itu wah sangat bagus teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan memang pada akhirnya yang akan menjadi pelatih sementara sampai akhir musim ini Ole. Nah, ya kita semua pasti sepakat, nggak perlu protes lah kalau Ole yang latih itu udah nggak perlu protes lah, asalkan satu teman-teman ya, manajemen benar-benar mensupport apa yang menjadi kebutuhan Ole. Terlepas nanti ada perbedaan pendapat antara pemain yang dibutuhkan oleh Ole dan juga manajemen, tapi please belajarlah dari masa lalu ketika Ole menginginkan Haaland, menginginkan Declan Rice, menginginkan Jude Bellingham, dan bagaimana pemain yang saat itu diincar untuk saat ini benar-benar bersinar gitu loh. Ini Ole dalam men-scouting pemain-pemain muda potensial itu luar biasa akurat gitu loh. Jadi jangan sampai disia-siakan, jangan sampai terulang lagi kesalahan yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Ya aku nggak sabar sih melihat kembalinya Ole menjadi pelatih Manchester United. Jujur ini apa ya, membawa harapan baru ya, meskipun kita nggak perlu berharap tinggi-tinggi seperti yang aku bilang kemarin, siapapun pelatihnya toh Ole ketika mode caretaker itu memang bagus, tapi ketika sudah menjadi pelatih permanen ya nggak 100% konsisten memang, tapi ini akan menjadi apa ya, harapan baru, dan semoga ini menjadi titik balik yang baik bagi Manchester United. Toh statement dari manajemen sudah menyampaikan dengan jelas bahwasanya keputusan kemarin memang harus dibuat untuk langkah yang lebih besar demi menciptakan peluang lebih tinggi dalam mencapai 6 besar secara klasemen Premier League. Nah, intinya adalah ketika Ole ini memang berpeluang untuk menjadi pelatih sementara, kita semua sebagai fans tentu menyambut sangat baik, dan tidak menutup kemungkinan ya pemain-pemain yang dulu pernah bersinar bersama Ole seperti Marcus Rashford, nah ini ditarik kembali ke Manchester United karena di beberapa bulan terakhir kabarnya kan Barcelona enggan untuk mempermanenkan Rashford di akhir musim nanti. Jadi tidak menutup peluang Rashford bisa kembali bermain bersama Manchester United, meskipun aku pribadi nggak berharap Rashford kembali. Tapi kalau itu yang menjadi solusi terbaik bagi Ole, bagi manajemen dan juga Manchester United, ya udah. Kita sebagai fans itu bisa apa sih teman-teman kalau nggak ngeluh, kalau nggak nyelatu, nggak maedo, ya percuma. Memang sekritis-kritisnya kita, kan suara kita nggak akan nyampe. Jadi kalau ada kebijakan yang dirasa merugikan Manchester United, merugikan kemajuan klub, ya kita hujat aja, nggak masalah, paido aja. Emang udah lumrahnya kita sebagai fans itu mengkritik gitu loh, maido, nyelatu. Ya, semoga tidak butuh waktu lama untuk Ole bisa comeback ke Manchester United. Kita semua sudah sangat menantikan hal itu. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Luis Enrique menolak memperpanjang kontraknya di PSG karena ingin mendapatkan tantangan baru di musim panas mendatang. Ini jujur menarik teman-teman ya. Aku melihat kenapa manajemen itu tidak buru-buru untuk mempermanenkan pelatih baru, karena memang di musim panas mendatang itu ada beberapa pelatih yang kontraknya habis. Dan kalau kita melihat ya, Luis Enrique ini kan bukan nama baru, bahkan sejak Ronaldo kembali ke Manchester United dia itu sudah merekomendasikan Luis Enrique untuk menjadi pelatih Manchester United. Tapi pada akhirnya ya Erik ten Hag yang didatangkan, ya memang agak anjing sih pada waktu itu, tapi ya mau gimana lagi. Dan di musim panas mendatang Luis Enrique sudah habis kontraknya, jadi secara manajemen itu bisa mendatangkan pelatih baru tanpa membayar kompensasi. Bayangkan,
selama 10 tahun ini sudah hampir 100 juta uang yang digelontorkan hanya untuk membayar kompensasi saat memecat pelatih ya. 13 tahun 10 pelatih sudah silih berganti. Ini ya memang manajemen yang bobrok, bukan pelatih. Dan yang didatangkan juga bukan pelatih yang ecek-ecek di masa itu loh sampai saat ini. Track recordnya bagus semua, tapi pada akhirnya ya bahkan sampai Ruben Amorim pun selesai gitu loh ceritanya di Manchester United. Tapi kembali lagi kalau kita bicara soal Luis Enrique ini menarik untuk kita nantikan karena kita juga belum bisa menentukan ke arah mana Manchester United ini ke depannya. Dan selain Luis Enrique, ya Oliver Glasner di musim panas mendatang kontraknya juga sudah habis. Jadi ini sangat menarik teman-teman, ada beberapa kandidat yang apa ya statusnya free transfer gitu loh. Nah, ibaratnya kalau beli pemain itu udah nggak terikat dengan klub, jadi bisa lebih leluasa memilih pelatih yang akan dipermanenkan. Terlepas siapapun yang akan menjadi pelatih permanen untuk kedepannya, aku berharap Luis Enrique kalau memiliki peluang ya nggak apa-apa, dinegosiasikan aja oleh pihak manajemen. Toh ini sudah terbukti ketika bersama PSG luar biasa prestasinya. Meskipun aku melihat ya kalau kita bicara Luis Enrique ini kan tipikal pelatih yang sangat disiplin, sangat tegas dan gemar bereksperimen terkait komposisi pemain yang ada. Kalaupun Enrique benar-benar ke MU, perombakan harus tetap terjadi teman-teman. Karena apa ya, skema dari Enrique ini kan benar-benar kompleks dengan 4-3-3-nya. Dan untuk pemain saya benar-benar pemain yang memiliki speed tinggi gitu loh. Sedangkan di MU ya Dorgu, waduh, terlalu anjay menurutku. Nggak bisa dibandingkan dengan kedalaman squad yang ada di PSG gitu. Jadi kalau ya ini kita hanya berandai-andai ya. Bayangkan kalau pelatihnya Luis Enrique dengan pemain sayap Patrick Dorgu, waduh, nggak bisa membayangkan gitu. Ya tapi ini hanya sebatas spekulasi. Toh kalau peluangnya ada, menurutku harus benar-benar dipertimbangkan dengan sangat cermat karena jangan sampai manajemen ini kembali mengulang kesalahan yang sama. Bahkan setelah diurus Ineos pun masih ada blunder-blunder. Terus apa bedanya dengan era Woodward pada waktu itu? Kalau manajemen masih nggak becus dalam mengelola tim sebesar Manchester United. Kacau. Ya, oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Diskusi boleh, tapi jangan sampai debat-debat panas, nggak perlu ya teman-teman. Karena kita semua tetap seduluran, sesama fans Manchester United tetap harus solid. Karena kalau manajemen udah bobrok, fansnya jangan ikutan bobrok. Perbedaan pendapat itu wajar, yang penting tetap jaga kerukunan antar sesama fans MU, anjay. Wis kayak ceramah hai. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.